Bab 1, gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Yang pertama kita bahas adalah mengenai konsep gerak. Tentunya kalian semua pernah melihat di lingkungan sekitar kalian benda yang bergerak. Kapan benda dikatakan bergerak? Benda dikatakan bergerak apabila benda tersebut mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuannya melalui suatu lintasan tertentu. Lintasannya bisa berupa lintasan lurus atau lintasan yang melingkar. Benda yang bergerak akan mengalami perpindahan dan menempuh jarak. Apa itu jarak dan perpindahan? Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh secara keseluruhan. Sedangkan perpindahan adalah panjang lintasan dengan memperhitungkan posisi awal dan akhir. Ingat, kata kuncinya ada di memperhitungkan posisi awal dan akhir. Contohnya, ada titik A, B, dan C. Misal, benda bergerak dari titik A ke titik B, kemudian dari B ke C, dan kembali lagi dari C ke B, di mana jarak antara A dan B adalah 5 meter, B ke C 10 meter. Nah, bagaimana cara kita mengetahui jaraknya? Jarak tadi artinya adalah panjang lintasan yang ditempuh keseluruhan. Berarti, karena benda bergerak dari A ke B, kemudian B ke C, kita tambahkan B ke C, dan dia kembali lagi ke B, C ke B, tambah C ke B. A ke B jaraknya adalah 5 meter, B ke C 10 meter, kemudian C ke B sama 10 meter. Maka totalnya 5 ditambah 10 hasilnya adalah 25 meter. Ini adalah jarak. Nah, lalu untuk mengetahui perpindahannya, ingat perpindahan tadi adalah panjang lintasan dengan memperhitungkan posisi awal dan akhir. Dari kasus ini, benda bergerak dari A ke B, kemudian ke C, dan kembali lagi ke B. Jadi posisi awalnya berada di A, posisi akhirnya berada di B. Maka perpindahannya adalah AB. AB 5 meter. Jadi perpindahannya adalah 5 meter. Selanjutnya, gerak pada benda yang membentuk lintasan lurus atau yang disebut dengan gerak lurus. Gerak lurus itu terbagi menjadi dua macam, yaitu GLB dan GLBB. GLB itu adalah singkatan dari gerak lurus beraturan, dan GLBB adalah singkatan dari gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama kita bahas adalah GLB. GLB tadi seperti yang Ibu bilang, gerak lurus beraturan. Tentu artinya lintasannya adalah lintasan lurus. Nah, kemudian pada kasus GLB, dia memiliki kecepatan konstan atau benda tersebut bergerak dengan kecepatan yang tetap tidak berubah-ubah. V itu adalah simbol dari kecepatan, artinya V sama dengan konstan. Nah, kemudian untuk mengetahui besar jarak yang ditempuh oleh benda yang sedang bergerak pada kasus GLB ini dapat ditentukan dengan persamaan S sama dengan V dikali T. Atau untuk mengetahui besar kecepatan benda itu bergerak dengan persamaan V sama dengan S dibagi T, di mana S itu artinya adalah jarak dengan satuan meter. Kemudian V itu adalah simbol dari kecepatan dengan satuan meter per sekon. Dan T adalah simbol untuk waktu dengan satuan sekon. Yang kedua, GLBB atau tadi singkatan dari gerak lurus berubah beraturan. Sama seperti GLB tadi, lintasannya masih lintasan lurus. Nah, tetapi perbedaannya pada GLBB, dia memiliki kecepatan yang berubah-ubah atau bisa mengalami percepatan yang disimbolkan dengan A atau mengalami perlambatan. Nah, oleh karena itu, maka GLBB terbagi lagi menjadi dua bagian. Ada GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Cirinya adalah pada GLBB dipercepat, kecepatan pada GLBB dipercepat ini ditandai dengan kecepatan yang selalu bertambah atau nilai A bernilai positif. Nah, sedangkan pada GLBB diperlambat itu kecepatannya semakin berkurang atau ditandai dengan A yang bernilai negatif. A tadi adalah simbol dari percepatan. Nah, contohnya adalah pada GLBB dipercepat. Itu contohnya pada saat bersepeda melalui lintasan yang menurun. Pada saat kalian bersepeda dengan lintasan yang menurun, kalian akan merasa lebih cepat. Nah, itu tandanya kalian sedang mengalami gerak lurus berubah beraturan dipercepat karena kecepatannya akan bertambah. Nah, sedangkan pada GLBB diperlambat, contohnya adalah bersepeda melalui lintasan yang menanjak. Nah, pada saat kalian bersepeda pada lintasan yang menanjak atau istilahnya naik gunung, maka kalian akan merasa lebih lambat atau kecepatan kalian akan semakin berkurang. Nah, itu perbedaan antara GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Persamaan atau rumus yang kita gunakan pada GLBB itu adalah A sama dengan delta V dibagi delta T. Lambang segitiga ini itu dibaca delta atau artinya selisih atau perbedaan. Nah, keterangan di mana A itu artinya tadi percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat. Kemudian delta V artinya adalah perubahan kecepatan dengan satuan meter per sekon. Kemudian delta T
artinya perubahan waktu, satuannya sekon. Nah, kemudian delta tadi seperti yang Ibu bilang, itu kan artinya adalah perubahan atau selisih. Maka untuk mencari delta V itu dengan V2 dikurang V1. V2 artinya adalah kecepatan akhir, satuannya meter per sekon. Kemudian V1 adalah kecepatan awal, satuannya meter per sekon. Nah, kemudian delta T itu sendiri bisa dicari dengan T2 dikurang T1, di mana T2 artinya adalah waktu akhir dengan satuan sekon, dan T1 artinya waktu awal dengan satuan sekon. Pada benda yang bergerak, ada gaya yang mempengaruhi pergerakan benda tersebut. Apa itu gaya? Gaya atau yang disimbolkan dengan F itu artinya adalah tarikan atau dorongan yang dikerjakan oleh suatu benda. Gaya itu dipengaruhi oleh arah pergerakan benda. Salah satu contoh adalah gaya gesek atau yang disimbolkan dengan huruf F kecil. Nah, gaya gesek itu arahnya berlawanan dengan arah benda. Contoh, sini ada benda yang bergerak ke sebelah kanan. Nah, arah pergerakan benda ini kita simbolkan dengan F, artinya gaya yang bekerja pada benda ini ke arah kanan. Ada gaya gesek yang mempengaruhi. Nah, tadi seperti gue bilang, gaya gesek itu disimbolkan dengan huruf F kecil. Nah, gaya gesek itu arahnya selalu berlawanan. Arahnya selalu berlawanan dengan arah benda. Nah, jika arah benda ke sebelah kanan, maka gaya geseknya ke sebelah kiri. Lalu kemudian, bagaimana jika pada suatu benda itu terdapat beberapa gaya yang bekerja? Contoh, sini ada benda. Nah, kemudian ada beberapa gaya yang bekerja. Misal ada 3 gaya. F1, F2, kemudian yang ketiga ke arah kiri. Nah, kita anggap gaya gesek kita abaikan ya, jadi kita anggap gaya geseknya 0 pada kasus ini. Nah, perhatikan di gambar ada 3 gaya yang bekerja kepada benda tersebut. Misal F1 besarnya 2 Newton, kemudian F2 besarnya 3 Newton, dan F3 besarnya 1 Newton. Nah, untuk mengetahui besar gaya secara keseluruhan yang bekerja pada benda ini, caranya adalah lihat arahnya. Yang arah ke kanan itu ada 2, ada F1 dan F2. Sedangkan ke kiri itu hanya ada 1 gaya, yaitu 1 Newton. Sekarang kita jumlahkan yang searah terlebih dahulu. Yang searah F1 dan F2. Sigma F atau resultan F artinya jumlah gaya sama dengan F1 ditambah F2. Kenapa ini ditambah? Karena tadi arahnya sama ya. Jadi kita tambahkan. Nah, kemudian karena F3 arahnya berlawanan, maka di sini kita kurang dengan F3. Nah, F1 2 Newton, F2 3 Newton, F3 1 Newton. 2 ditambah 3, 5 Newton, kurang 1 Newton, hasilnya adalah 4 Newton. Nah, jadi pada kasus benda yang bergerak seperti ini, resultan gaya atau jumlah gaya yang bekerja pada benda ini sebesar 4 Newton. Berikutnya, kita bahas hukum mengenai gerak, yaitu hukum Newton. Hukum Newton ada 3 macam, yaitu hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Hukum 1 Newton atau dirumuskan dengan sigma F sama dengan 0. Sigma tadi artinya adalah resultan atau jumlah. Jadi jumlah F sama dengan 0, artinya jumlah gaya yang bekerja pada benda yang bergerak itu sama dengan 0. Artinya benda itu akan mempertahankan posisi awalnya. Jadi kalau benda itu sedang bergerak, maka dia akan mempertahankan posisi dia saat bergerak. Tetapi jika benda itu dalam keadaan diam, maka dia akan berusaha mempertahankan posisi diamnya. Nah, kemudian hukum 2 Newton yang disimbolkan dengan sigma F sama dengan M dikali A, atau A sama dengan sigma F dibagi dengan M. Artinya, percepatan yang bekerja pada suatu benda itu sebanding atau berbanding lurus dengan jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik pada besar massa benda itu. Kemudian, hukum 3 Newton atau yang dilambangkan dengan sigma F aksi sama dengan minus sigma F reaksi. Artinya, besar gaya yang bekerja pada benda pertama itu sama dengan besar gaya yang diberikan pada benda kedua atau reaksinya ya, tetapi dengan arah yang berlawanan yang ditandai dengan tanda negatif di sini. Nah, keterangannya F tadi itu artinya adalah gaya yang satuannya adalah N, ini Newton. Kemudian M itu artinya adalah massa dengan satuan kilogram, dan A simbol dari percepatan di mana satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Berikut contoh yang berkaitan dengan gerak. Yang pertama, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 15 meter per sekon dan menempuh waktu 60 sekon. Tentukan berapakah jarak tempuh mobil tersebut. Jawab, kita tulis yang pertama, diketahui.
Yang diketahui pertama, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 15 meter per sekon. Kecepatan simbolnya adalah V. V sama dengan 15 meter per sekon. Dan menempuh waktu 60 sekon. Waktu simbolnya adalah T. T sama dengan 60 sekon. Tentukan berapakah jarak. Jarak yang ditanyakan. Jadi dit atau ditanya, jarak simbolnya adalah S. Maka penyelesaiannya yang dicari adalah S atau jarak. Jadi kita gunakan rumus atau persamaan S sama dengan V dikali dengan T. V, kita masukkan angkanya 15 meter per sekon. Dikali T 60 sekon. Sama dengan 15 dikali 60, hasilnya adalah 900 meter. M atau meter adalah satuan dari jarak. Jadi jawabannya adalah sebesar 900 meter. Contoh yang kedua, sebuah benda yang masanya 5 kg didorong oleh seorang anak dengan gaya sebesar 100 Newton. Berapakah percepatan yang dialami benda tersebut? Jawab. Ingat, pada soal cerita yang berhitung seperti ini, kita awali dengan mencari diketahuinya dulu. Yang diketahui dari soal, sebuah benda yang masanya 5 kg. Massa simbolnya adalah M. Sama dengan 5 kg. Didorong oleh seorang anak dengan gaya sebesar 100 Newton. Gaya simbolnya adalah F. F sama dengan 100 Newton. Berapakah percepatan yang dialami benda tersebut? Berarti yang ditanyakan percepatan. Percepatan simbolnya adalah A. Nah, maka penyelesaiannya dari soal yang diketahui ada M dan ada V, ada M dan ada F. Yang ditanyakan A. Berarti kita menggunakan persamaan pada hukum 2 Newton, yaitu A sama dengan F dibagi dengan M. Sigma F dibagi dengan M. Karena F-nya hanya 1, maka langsung saja kita masukkan F-nya adalah 100 Newton dibagi dengan M 5 kg. Nah, A sama dengan 100 dibagi 5, hasilnya adalah 20. Satuan A, meter per sekon kuadrat. Jadi nilai A atau percepatan adalah 20 meter per sekon kuadrat. Sekian penjelasan dari Ibu. Sekarang silakan kalian buka buku LKS-nya halaman 16. Kemudian kerjakan soal nomor 2, 3, dan 4. Dan halaman 17, soal nomor 3 dan 4. Tulis jawaban kalian di buku tulis kalian masing-masing. Dan jika sudah selesai, kirimkan jawabannya di WA Ibu. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.